warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan online berbagi praktik baik menciptakan kelas interaktif. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini Bapak Ibu, yaitu adalah bagaimana kita menceritakan pelaksanaan praktik baik yang telah kita lakukan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seperti apa sih kita mencari idenya. Kita ada kenal yang namanya strategi ATAP. Nah, di sini di bagian pelaksanaan atau di pertemuan yang ketiga kita akan membahas itu lebih spesifik, pelaksanaan yang telah kita lakukan itu seperti apa sih. Jadi kita baru harus flashback kembali ke belakang ya. Kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan ya. Karena pada bagian ini kita akan menjelaskan secara rinci langkah-langkah apa saja yang telah kita lakukan untuk mencari penyelesaian dari tantangan yang kita lakukan, atau pelaksanaan solusi atau aksi-aksi kita di dalam mencari solusi untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi di dalam pembelajaran. Jangan lupa pada saat melakukannya, karena kita di dalam kelas pastinya kita harus mencantumkan siapa saja sasaran, kapan waktu kita melaksanakan tindakan tersebut, alat atau bahan apa saja yang kita lakukan, kemudian strategi atau metode seperti apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau kita tuangkan ke dalam sebuah tabel, ini akan memudahkan kita di dalam menceritakan langkah-langkah proses pembelajaran yang proses praktik baik yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Yang pertama kita harus isi judulnya. Judulnya seperti apa sih? Nah, kalau tadi di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana strategi kita adalah melakukan pembelajaran menggunakan handphone atau pemanfaatan handphone dalam proses pembelajaran. Itu contohnya. Jadi rancangannya seperti apa sih? Nah, jadi kita ceritakan seperti apa pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan handphone tadi. Kita ceritakan awalnya seperti apa, siswanya harus seperti apa sih. Nah, jadi kita tuliskan juga nanti langkah-langkahnya. Jadi kita ceritakan bagaimana pemanfaat di rancangan program tadi. Sebenarnya ini handphone tadi yang kita manfaatkan dalam proses pembelajaran itu fungsinya seperti apa. Nah, baru nanti kita ceritakan langkah-langkahnya, step by stepnya. Siswa seperti ini, kemudian materi pembelajaran yang kita rancang seperti ini, seperti apa. Itu kita tuliskan, baru sasaran programnya. Nah, karena kan kita kelas itu banyak ya Bapak Ibu, kita tuliskan sasaran kita. Sasaran ini artinya siswa kita. Contoh nih, saya ngajar matematika, yang saya ceritakan ini adalah kelas 7A misalnya. Ya tuliskan. Kalau Bapak Ibu guru SD, ya kelas Bapak Ibu yang kelas Bapak Ibu lakukan treatment ini siapa? Tempatnya. Nah, tentunya supaya orang lain tahu tempatnya pastinya di kelas 7A SMP 1 Sinaboy 1 Atap. Waktunya kapan? Nah, misalnya semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Alat dan bahannya apa saja? Alatnya pastinya ada Android. Bapak Ibu pasti menggunakan laptop. Bapak Ibu mungkin menggunakan infocus, monitor. Kemudian nanti ada beberapa materi-materi yang sudah Bapak Ibu siapkan. Baru strateginya atau metodenya. Ya tadi strateginya adalah pemanfaatan handphone dalam proses pembelajaran. Jadi setelah Bapak Ibu isi ini, insya Allah akan memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun kerangka yang lebih lengkap. Jadi seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja pertemuan kita di pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami dan bisa segera Bapak Ibu praktekkan di dalam menyusun sebuah laporan praktik baik. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.